Salam sadis, salam weekend. Cepet sekali ya, udah ketemu lagi di hari weekend, di hari Sabtu. Market gitu-gitu. Tapi hari ini tutup candlenya agak bagus dikit. Jadi seperti kita harapkan kemarin saya bilang mudah-mudahan weekend ini bisa hijau. Ya dia udah mulai hijau tipis ya. Kita harap ya masih mau ke atas lah. Ke atas dulu 20.200, 20.300 maunya kan gitu ya. Ini masih ini 19.800, 19.900 gitu. Mudah-mudahan nanti masih ada yang sorong. Cuma uh, apa BTC dominance-nya rada menguat, altcoin juga nggak gimana. Ini tunggu. Ini saya buat video market cap di 964,1 billion, volume di 64,1 billion, BTC dominance 39,5, menguat lagi. Tadi 39,3, 39,4, sekarang udah 395. Menguat. Kalau menguat gitu susah kita scalping. Ya tunggu aja lah kemarin yang udah diserok-serok, koin yang udah diserok-serok, mudah-mudahan aja bisa dia naik gitu ya kan. Tapi untuk scalping kondisi gitu ya udah sulit gitu. XRP tadi pagi agak lawan arus dikit ya. Boleh juga XRP. Lumayan juga ada, tadi pagi ada 7%-an gitu ya. 7-8%, ini udah agak turun. Sekarang tinggal 6,3%. Ya. Makanya karena BTC dominance menguat juga, jadi mereka agak tertekan gitu altcoin ya. Kecuali entah apa yang 1-2 yang bisa lawan arus, yaitu yang dipom-pom lah mungkin ya. Wah, Atom Cosmos kenceng juga udah 16,20 sen ya. Wah, lumayan naiknya Atom. Yang lainnya nggak inilah. Hari ini market gitu aja ya, mudah-mudahan nanti malam bisa market ambruk, masih ada yang top up, ada yang masuk lagi, disorong dikit ke atas lagi, sekitar kalau bisa ya kan, tembus lagi ke 20.000, 20.200, 20.300 dulu lah. Ini tadi agak hijau, tadi dia nutup candlenya agak bagus dikit ya kan, di 19.800. Nah, makanya ini dia agak main di 19.800, 19.900. Tadi sempat 20.000 bentar, udah ke bawah lagi. Maunya agak bisa duduk di 20.200 ya, agak-agak enak gitu. Ya kan? Market nggak ada gimana ya, pada berita inilah banyak yang ini ETH kenapa ini ya kan? Drop masih ya, ETH masih rawan, banyak yang nanya kok bisa serok ETH, rawan kondisi gitu. Lihat chartnya juga masih ngeri-ngeri sedep gitu. Jadi kalau ETH, Ethereum kita nggak mau ini dulu lah, lihat apa yang dimainkan, nggak usah di ini kan. Terus ada yang tanya juga gimana sekarang ETHW itu ya, POW. Tadi saya cek bentar ya, keluarnya $30 naik sampai $60, sekarang udah tinggal $10 gitu ya. Tunggu aja lah. Ini belum masih barang mainan ini. Itu yang kena di pucuk baru 1 hari aja kena pucuk udah berat itu. Misal kena yang di 50-60 dolaran ya kan, sekarang udah $10, tadi sempat $9. Aduh, itu kena mereka itu. Bentar aja, sekejap duitnya udah sangkut dalam gitu. Ya kan, makanya saya yang koin-koin gitu nggak ini, boleh diserok, boleh, nanti tunggu dia lebih bawah lagi gitu ya kan, ambil dikit, lihat nanti buruan mereka mainkan atau enggak gitu ya kan. Tapi kalau sekarang lagi gini jangan dulu, nggak mungkin masih ya, siapa tahu nanti dibanting sampai ke $1 lagi bisa. Ya kan? Atau di bawah $1 bisa aja gitu ya kan. Ya, nggak pernah tahu itu. Jadi oh ya, ada yang tanya kok gimana SEC, banyak yang tanya SEC. Oh, ini si Gary Gensler
Kalau proof of stake itu security gitu. Dia dari awal udah gitu, udah berapa kali saya bahas itu dia BTC Maxi. Ya masih kontroversial ya, dia boleh ngomong gitu tapi regulasi nanti yang garap kan di Kongres. Sedangkan orang Kongres, makanya mereka ini orang pemerintah gimana ya, nggak ada satu kepahaman, acak kadut juga sekarang mereka gitu. Yang di Kongres pengennya safe energy, green energy. Mereka yang Kongres justru belakangan ini kalau kita lihat mereka lebih mendukung proof of stake (POS). Mereka nggak suka POW ya, proof of work. Jadi kalau SEC sendiri si Gary Gensler-nya ini yang terlalu ini fanatik. Dia BTC Maxi, gua rasa dia banyak stok BTC juga ini, uang korupsinya kali ya. Mana tahu ya kan. Jadi ya kita lihatlah, nggak usah terlalu panik dulu, masih proses. Cuma ya itu dari hampir 2 bulan lalu kan saya udah wanti-wanti, andai kata kemarin Riri ada yang cuan TP jangan ini dulu, kan saya udah ingatkan, agak kita rancu soalnya gimana mereka belum ada satu suara, regulasinya keluar gimana. Maka saya bilang lebih baik kita nunggu regulasi keluar, karena belum telat lah. Sekarang kalian kerja ngumpul-ngumpul duit, nanti juga setelah regulasi keluar, nanti sebelum halving gitu, andai kata 2025 dia punya buran, kalian 2024 masuk juga belum telat kalau dapat jam-jam murah gitu, yang masih murah gitu ya kan. Nggak usah terlalu buru-buru gitu, nggak usah takut ketinggalan kereta ya kan. Selalu ada proyek baru ya, kita kalau namanya rezeki kalau udah diatur di atas gitu. Nah ya kita lihatlah, kalau ini antara Kongres sama SEC belum ada satu suara kan. Kalau Kongres kita udah lihat berapa ini pembahasannya, mereka lebih mendukung proof of stake gitu. Dan intinya regulasi nanti tetap digarap, hukum undang-undangnya kan nanti di Kongres juga yang nentukan gitu. Finalnya di situ juga gitu. Ya kan, kalau SEC, si FTC kan pelaksana doang gitu. Jadi ya nanti lihatlah gimana ini juga. Nggak mungkin perusahaan-perusahaan besar ini diem aja gitu ya kan. Mereka udah turun duit banyak, nggak mungkin nanti gara-gara Gary Gensler ini, nggak mungkin, pasti ada perlawanan. Karena udah kelihatan perlawanan udah ada, mereka kan sudah ada ini petisi suruh si Gary Gensler resign itu kan, udah banyak yang tanda tangan juga itu. Petisi gitu, petisi online gitu kan. Ya, kita lihatlah ini antara politik, ekonomi ya kan. Jadi hari ini ya kita santai, kalian yang udah serok nunggu dia hijau aja, mudah-mudahan hari ini atau besok gitu ya kan, dia agak hijau biar bisa ada cuan dikit, TP gitu ya kan. Kalau mau scalping sih lihat BTC dominan menguat terus ya jangan gitu. Tapi kalau kemarin pas drop kalian dapat serok barang murah, ya udah tunggu dia naik aja, nendang ke atas dikit, ada cuan TP, nanti nunggu lagi karena udah deket tanggal 21 gitu. Belum lagi nanti minggu Senin pagi weekly candle-nya nutup berapa kita nggak tahu juga ya kan. Jadi makanya kalau lihat kondisi begitu, yang udah serok kemarin cicil-cicil ya udah tunggu aja, semoga koinnya bisa cuan. Ya kan, udah cuan TP dulu, ntar lihat lagi gitu ya kan? Jadi hari ini nggak banyak apa yang kita bahas, simple aja, singkat, karena berita juga gitu-gitu soal ETH, kenapa ini ya kan, antara terus ETH merge-nya kenapa, ya banyak lah, masih proses, ada yang nggak ngerti, mereka harap habis merge ini fee-nya langsung, enggak lah, ETH merge itu masih proses, butuh waktu. Nggak langsung dia punya fee langsung drop gitu, nggak mungkin, dia masih ada proses-proses, dia kan baru ini selesai merge-nya itu, nanti masih ada tahap-tahapnya lagi itu ya kan.
Itu tahapnya itu masih butuh setahun lebih juga dari habis merge ini search gitu ya, sampai nanti apa saya lupa, Perth gitu kalau nggak salah. Dan itu harus nanti sambil, sekarang kan istilahnya kenapa fee-nya masih murah, masih mahal, karena dia baru merge ini, dia istilahnya dApp-nya belum berkembang, ya kan. Nanti semakin banyak validator, semakin banyak dApp-nya yang operasi, nanti itu biasanya istilahnya sekarang ini satu dApp misalnya 10.000 transaksi. Nah, nanti semakin dia improve, semakin dia upgrade, ya kan, itu nanti mungkin sampai satu tahun lebih juga nanti baru prosesnya itu satu validator misalnya bisa 100.000 gitu. Nah, di situ baru fee-nya baru murah gitu. Jadi masih proses, nggak orang pikir habis merge langsung fee-nya drop, nggak juga. Ini masih proses, banyak hitung-hitungannya gitu. Seperti kalau kalian ada lihat interviewnya si bosnya FTX itu, si Sam Bankman-Friedman, itu dia juga bilang habis merge ini pasti ada kendala dikit, nanti drop dulu. Tapi kalau untuk long term-nya itu masih menjanjikan, karena dia nanti semakin berkurang karena udah nggak bisa di mining. Terus dia kan ada burn juga, ya kan, jadi supply-nya makin berkurang. Sedangkan ETH ini ekosistemnya kan udah besar, demand-nya, penggunanya udah besar. Nah, di situ nanti terjadi deflasi, itu demand yang ini, nah di situ harganya akan naik. Tapi masih juga nanti kendala, jangan buru-buru, karena sekarang si SEC Gary Gensler malah bilang proof of stake itu security. Nah, ini jadi masalah nanti. Jadi ya sabar aja, tenang aja, lihat gimana mereka main. Tapi yang saya jelas, saya yakin, saya pribadi yakin ETH nggak bakal dimain gimana, karena ETH juga selanjutnya nanti CBDC ini tuh pemerintah banyak, itu kan jalur ETH, Ethereum pakai, jadi nggak bakal gimana. Itu cuma si SEC kadang ngemop atau apa, ya lihatlah, ya kan, proses ke depannya. Oke, jadi video hari ini begitu aja. Oh ya, buat teman-teman seiman, mungkin besok saya upload video. Udah lama kita nggak buat renungan mingguan, ya kan? Ada yang nanya kok kapan? Kebetulan ini juga minggu depan lagi itu udah Jubili ya, untuk orang Jewish masuk tahun baru, hitungan kalender Jewish, ya kan? Jadi kita sedikit inilah, besok minggu saya buat video renungan minggu buat teman-teman yang seiman aja ya. Oke, begitu aja video saya hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.